Bismillahirrahmanirrahim. Juga mempengaruhi lipatan amal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun syaraful amal, kemuliaan sebuah amalan. Kemuliaan sebuah amal itu terkadang mempengaruhi lipatan pahala seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contohnya hadis yang kita baca di sini tentang orang yang beramal berjamaah itu lebih banyak lipatannya dibandingkan orang yang beramal sendirian. Nah, orang sholat jamaah kan amalan jamaah tuh rame-rame gitu ya. Terkadang kemuliaan amal juga mempengaruhi lipatan pahala. Ya contohnya dalam hadis ini. Ini juga diantaranya hal-hal yang bisa melipat gandakan amalan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan di sini, fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Setelah kita memperbaiki wudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, maka akan banyak lipatan pahala yang kita terima, mulai dari dihapusnya kesalahan, diangkatnya derajat, dan begitu seterusnya. Maka Rasul mengatakan, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Dan senantiasa malaikat itu akan senantiasa berdoa kepada orang yang sholat jamaah itu, madama fi musalla, selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kalau malaikat berdoa kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa doa para malaikat itu mustajab. Doa para malaikat itu mustajab, tidak mungkin tidak dikabulkan. Makanya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Abul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala mengatakan, doaul malaikati mustajab, bahwa doa para malaikat itu pasti diijabah. Doa para malaikat itu pasti diijabah. Sampai-sampai yang menunjukkan doa malaikat itu diijabah, sampai-sampai Nabi SAW menakut-nakuti. Menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti para istri yang menolak ajakan suami dengan laknat. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya berhubungan kemudian enggan sampai suaminya marah, maka Rasul menakut-nakuti apa? Maka wanita itu akan dilaknat mulai dari penolakannya sampai waktu subuh. Lah ketika kalimat Allah akan para malaikat akan melaknat, itu kan nakut-nakuti namanya. Secara otomatis kan ibu jadi takut jadinya kan. Karena kalau saya menolak ajakan suami nanti saya dilaknat tuh. Lah kata para ulama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti kita umatnya, terutama bagi wanita yang diajak bergaul kemudian tidak mau akan dilaknat, karena tahu bahwa doa para malaikat itu mustajab masalah. Doa para malaikat itu pasti mustajab. Ya wajar saja malaikat mustajab, karena malaikat itu hamba Allah yang mulia, tidak bermaksiat. Dia akan melaksanakan apapun yang diperintahkan, dan mereka akan taat, mendengar dan siap laksanakan kalau sudah Allah yang memerintahkannya. Habis baterainya. Tes. Habis. Apa? Baik, kemudian
Iya. Nah di sana ada 9 amalan selain daripada hadis yang kita bahas, bahwa ada 9 amalan yang menjadikan para malaikat itu mendoakan kita. Salah satunya adalah hadis yang kita bahas. Orang yang di rumahnya berwudu, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian dia melaksanakan solat berjamaah dan tidak beranjak dari tempat solatnya, maka malaikat akan mendoakan kebaikan. Lalu apa lagi? Di antara 9 amal itu ta'limun nasi al-khairah. Yang pertama, mengajarkan manusia kepada kebaikan. Ibu ngajari anak surah Al-Fatihah, ngajari anak sholat, ya, pokoknya ngajari orang lah kebaikan. Maka orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, bahkan penduduk langit semua dan penduduk buminya, mereka semua akan mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Maka didiklah anak kita dengan baik. Jangan contohkan mereka dengan keburukan. Berikan contoh, mengajak manusia kepada kebaikan bukan hanya sekedar ucapan, ngajak manusia dengan ucapan kita. Bahkan mengajak manusia kepada kebaikan pun bisa dilakukan dengan perbuatan kita. Namanya kita ini orangnya kalau ngomong hati-hati, nggak pernah mau ghibah, nggak pernah namimah, nggak pernah suka merendahkan, mencaci, memaki. Akhirnya orang melihat kita, kemudian menirunya. Itu secara otomatis kita sudah mengajak kebaikan dengan akhlak kita. Itu juga masuk pada hadis ini. Mereka akan mendapatkan doa baik para malaikat. Kemudian yang kedua, julusul musalli fi musallahu alladhi shalla fihi. Seseorang duduk di tempat solatnya saja. Habis solat, tidak pulang, duduk di tempat solat. Entah ibu baca Quran, entah ibu berzikir, gitu ya. Kata Nabi SAW, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Para malaikat akan mendoakan kepada salah seorang di antara kalian di tempat salatnya yang ia salat di situ selama belum batal wudunya. Selama belum batal wudunya. Apa doa malaikat? Dua. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salatu fi safil awal. Salat di saf yang pertama. Tentu bagi laki-laki di depan, kalau perempuan kan di belakang. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan kepada orang-orang yang berhasil mendapatkan saf pertama di dalam salat. Kemudian yang keempat, as-salatu fi mayamini suhuf. Salat di sebelah kanan. Namanya ada ibu masbuk nih. Kemudian imam sudah selesai salat. Adalah orang yang baru datang belum salat juga. Kemudian salat berdua. Maka jangan ambil sebelah kiri, tapi ambil sebelah kanan. Ya, jadi imamnya di sini, makmumnya di sini sebelah kanan. Jangan ditaruh sebelah sini, sebelah kiri. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini suhuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat, artinya akan mendoakan baik kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan saf. Ini yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, waslu sufufi fi as-salati. Menyambungkan saf di dalam salat.
Ibu baru sampai nih, kan imam mengatakan sawu sufufakum. Atau ibu masbuk. Kalau ibu masbuk dan orang sedang sholat dan sedang berdiri posisinya, langsung mengambil saf, kemudian merapatkan dengan yang sudah sholat atau yang sedang sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyambung safnya. Nah, ini juga yang kelima. Kemudian yang keenam, at-tasakhur, tidak meninggalkan sahur saat puasa. Jadi ibadah sahur ini adalah penyebab doa para malaikat kepada kita. Nabi mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka akan mendoakan kebaikan kepada orang yang makan sahur. Kemudian yang nomor 7, as-salatu 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, as-shaim idza akala indah, orang yang berpuasa kemudian dia makan di sisi kita. Umpamanya ada orang berpuasa Senin atau Kamis, udahlah bukannya di rumah saya saja. Ya, ibu masak enak, akhirnya dia mau buka di rumah ibu. Maka orang yang berpuasa yang kita traktir makan bukanya, maka orang-orang yang menraktir makan buka orang yang berpuasa sampai dia kenyang, maka dia akan mendapatkan doa kebaikan para malaikat. Sebagaimana Rasul mengatakan, innas shaim tusalli alaihi al-malaikah idza akala indahu hatta yafragu wa rubbama qala hatta yashba'u. Sesungguhnya kalau ada orang yang berpuasa, maka malaikat akan mendoakan kebaikan apabila dia berada di sisi orang yang memberi iftar dia sampai dia kenyang. Makanya beruntunglah Bu kalau ibu bisa mengajak orang yang berpuasa, biarkan dia lama-lama makan sampai betul-betul kenyang. Maka selama dia makan sampai kenyang itu malaikat terus mendoakan kita. Ya. Dan tentunya juga yang terakhir, yang hadis yang kita baca, ya, orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Lalu apa bentuk doa para malaikat? Maka Nabi SAW mengatakan, lanjut hadisnya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang itu. Kalimat ghafara, ighfir kan diambil dari kalimat ghafara. Ghafara itu artinya Bu, kalau helm yang di kepala untuk baju perang itu, nah, dalam bahasa Arab itu disebut mighfar. Disebut mighfar supaya apa? Supaya menjadi perisai muka kita tidak langsung terkena senjata. Karena pasti kalau dia sasarannya kepala, tidak langsung ke kepala, pasti akan mengenai helmnya dulu, sehingga tidak mudah cedera. Maksudnya apa? Mighfar itu kan diambil dari kata ghafar. Ghafar itu artinya menutup. Lalu ketika para malaikat mengatakan, ya Allah ampuni, Allahumma ighfir, ya Allah ampuni orang ini, maksudnya malaikat meminta kepada Allah dua perkara. Pertama, malaikat meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita di dunia ini ditutup aibnya. Tidak ada yang tahu kecuali para malaikat dan Allah saja. Jadi kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan kita ditutup. Cukup Allah yang tahu, manusia tidak tahu. Dan ini sebuah nikmat Bu, sebab kalau seandainya seseorang melakukan dosa sampai ketahuan orang, betapa banyak orang-orang yang sangat malu sekali ketika satu dosanya ketahuan. Umpamanya seorang mencuri, ada seseorang mencuri panci tetangga, walaupun hanya sekedar panci mungkin gak berharga, terkena CCTV. Kemudian sama yang pemilik pancinya diviralkan pula di YouTube, di Facebook.
di TikTok, padahal panci Bu. Coba bayangkan, kira-kira netizen Indonesia yang tukang bully itu gimana tuh? Banyak orang yang kena bully bunuh diri Bu, itu pada sekedar panci saja. Itu satu aib yang Allah tampakkan. Gimana kalau banyak aib ditampakkan kan itu? Apa enggak mati berdiri gitu? Lah malaikat minta kalau kita berbuat dosa itu Allah tutupi supaya ada kesempatan bertobat, maksudnya. Sebelum malu itu ada kesempatan untuk bertobat. Kemudian yang kedua, malaikat meminta kepada Allah nanti pada hari kiamat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia tidak diazab Allah. Jadi kalimat Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang ini, maksudnya ya Allah tutupi dosanya di dunia, ya Allah jangan kau azab lantaran dosanya di akhirat. Itu makna doa para malaikat seperti itu. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang itu. Dari sini kita tahu bahwa solat berjamaah dari rumah ke masjid dalam posisi dia di atas taharah itu menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat doa para malaikat. Ya tentu sebab-sebab pengampunan doa itu kan macam-macam ya. Bukan hanya sekedar salat 5 waktu saja, banyak sekali. Ya. Contohnya umpamanya seseorang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap melakukan kesalahan dia bertobat. Karena tobat itu bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ibu melaksanakan haji. Kalau memang punya uang, haji. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang haji dan dia ketika haji tidak mengeluarkan kalimat kotor, fisiknya pun tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke rumahnya seperti anak bayi yang baru dilahirkan dari orang tuanya. Bayi nggak ada dosanya lah. Dengan haji bisa menggugurkan pahala. Dengan haji bisa menggugurkan pahala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun melaksanakan salat 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat tobat. Ibu berwudu, salat 2 rakaat tobat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu at-tahura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirillah illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian dia memperbaiki cara bersih sesucinya, cara wudunya, kemudian setelah wudu salat 2 rakaat, setelah 2 rakaat minta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini juga bisa menggugurkan dosa. Termasuk nanti puasa Bu, puasa Arafah. Ntar lagi kan kita masuk di bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu ada namanya puasa Arafah. Orang ketika wukuf jemaah haji di Arafah, kita yang tidak wukuf berpuasa, makanya disebut puasa Arafah. Pahalanya kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyatal baqiyah, bisa menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun yang akan datang. Termasuk juga hadir di majelis ilmu, seperti pagi ini kita duduk di majelis ilmu ini. Maka Nabi SAW apabila selesai mengajar, kemudian para sahabat bubar, sebelum bubar Rasul mengatakan, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah pulang kalian karena dosa-dosa kalian sudah diampuni saat kalian duduk di majelis ilmu. Jadi duduk saja Bu, walaupun ngantuk-ngantuk jadilah kan itu. Itu sudah diampuni dosa-dosanya, jadi pulang dari sini sudah enggak bawa dosa. Maka rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Termasuk juga membaca kafaratul majlis Bu, jangan remehkan. Jadi kalau ibu sedang kumpul-kumpul, 2 kafaratul majlis itu kan bukan di majelis ilmu saja. Ibu ngobrol dengan kawan berlima, berenam, bersepuluh gitu ya. Entah habis gibahin siapa gitu. Habis mungkin dalam pembicaraan itu ada yang tersakiti dengan kata-kata. Kalau sebelum kita bubar dari majelis itu kita membaca 2 kafaratul majlis, maka kalaupun adalah kepleset lidah saat ngobrol sehingga masuk ke dalam dosa, maka dengan doa itu bisa menggugurkan
dosa-dosanya. Dan banyak lagi ya. Intinya bahwa salat berjamaah dalam hadis yang kita bahas ini, orang yang berwudu dari rumah melangkahkan kaki ke masjid kemudian salat jemaah di masjid, maka malaikat akan memintakan ampun kepada kita. Tapi yang jelas bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa kepada kita. Jangan sampai disia-siakan apalagi dibatalkan. Makanya sering saya katakan, Bu, beramal itu terkadang ada mudahnya, ada sulitnya. Seperti orang ibu belajar di sini nih kan, ada senangnya, ada susahnya kan. Kadang malas, ya, kadang juga rajin, kadang ada saja gangguannya akhirnya nggak hadir. Artinya bahwa amalan itu ada yang mudah dikerjakan, ada yang terkadang malas dikerjakan. Tetapi kan bisa kita lakukan, bukan kita tidak bisa melakukannya, bisa kalau dipaksakan mesti bisa. Tetapi masalahnya bukan di situ. Ketika kita sudah mendapatkan pahala dari amalan yang kita lakukan, untuk menjaga pahala itu yang paling sulit. Ibu udah bolak-balik nih hadir di majelis ilmu kan dapat pahala. Atau yang bolak-balik sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib atau sedekah, mungkin pahala ibu banyak. Tapi mempertahankan pahala itu tidak sebagaimana mencari pahala. Mencari pahala mudah, tapi mempertahankan pahala itu sulit. Karena ada perkara-perkara terkadang pahala itu bisa digugurkan tanpa sadar oleh kita. Seperti contohnya orang murtad umpamanya kan. Orang murtad bayangkan dia sudah dari mulai dia brojol sudah Islam sampai kemudian usia 40-50 tahun, tiba-tiba di akhir hayatnya murtad. Habis semua amalannya. Kemudian juga kesyirikan, menggugurkan amal kesyirikan itu, atau membenci apa yang Allah turunkan. Ada sebagian orang yang tidak suka dengan cadar umpamanya karena awak, ya, pakaian apalah itu kayak ninja saja itu, apa nggak panas dia kan. Nah, jadi dia mencela perintah yang Allah turunkan kepada kita. Ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah akan leburkan amalan mereka. Allah akan hancurkan amalan mereka. Kalau kita ini tidak suka dengan sesuatu, maka jangan membencinya. Tidak suka dengan sesuatu, jangan membenci. Seperti orang berpoligami. Berpoligami ini kan syariat Allah. Mungkin bagi sebagian wanita tidak setuju, tapi jangan dicela syariatnya. Atau contohnya umpamanya hukum hudud, potong tangan, kemudian rajam sampai mati. Itu memang hukum Allah. Jangan kemudian dicela, itu sadis, itu enggak berperi kemanusiaan, itu menyelisih HAM dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak suka jangan mencela, gitu maksudnya. Karena itu semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membenci hukum Allah, maka itu bisa menjadikan batal amalan yang sudah dikerjakan. Ataupun isa'atul adab ma'an nabi, buruknya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun sama bisa. Oh, Nabi sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana? Ya, Nabi meninggal iya, tapi ajarannya masih ada. Hadis-hadisnya masih ada sampai kepada kita. Jangan kita berburuk sangka ataupun berburuk adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menolak hadis-hadisnya. Dan banyak lagi ya. Intinya bahwa hal-hal yang seperti ini kalau seandainya mungkin orang sudah terjerumus kepada murtad, naudzubillah, tapi dia mau tobat, mau kembali kepada Islam, maka Allah akan kembalikan amalannya. Atau dia pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia tobat, dia meminta ampun kepada Allah, maka akan dikembalikan amalannya. Atau mungkin dia tadi yang dulunya benci dengan syariat Allah, sekarang cinta, bertobat dia. Atau mungkin kurang adab dengan Nabi, akhirnya memperbaiki adabnya. Nah, itulah pentingnya kita ini mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, salah satunya adalah hadis ini, para malaikat mendoakan ampunan kepada Allah akan dosa-dosa kita. Kemudian doa yang kedua, para malaikat mengatakan, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati orang ini.
Ya, namanya rahmat itu sesuatu yang kita hajatkan. Makanya Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ruhnya ditiupkan Nabi Adam itu, apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam? Salah satunya ucapan salam. Allah mengatakan, ya Adam, ucapkan salam kepada para malaikat. Maka Adam mengatakan, assalamu alaikum. Maka malaikat menjawab, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Adam didoakan rahmat oleh para malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, saat ruh sampai di tenggorokan, Adam bersin. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, kul alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Maka Adam kemudian mengucapkan alhamdulillah. Allah katakan, yarhamuka rabbuk. Allah telah merahmatimu, wahai Adam. Jadi saat Adam diciptakan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan rahmat oleh Allah dan para malaikat. Adapun doa Allah kepada Adam ketika menjawab bersin. Adapun doa malaikat dengan rahmat kepada Adam saat menjawab salamnya Adam. Sejak itulah maka manusia akan mendapatkan banyak rahmat di bumi dari turunan Adam. Kenapa kita butuh dengan rahmat ini, Bu? Karena yang menentukan orang masuk surga itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Makanya ketika para malaikat mendoakan rahmat kepada kita, maknanya kita didoakan masuk surga sebenarnya. Karena tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wala yazalu fi salatin man tadara shalah. Dan orang itu senantiasa dalam kondisi dianggap salat selama dia menunggu untuk melaksanakan salat berikutnya. Artinya kalau orang habis maghrib, kayak sering di sini ada kajian kan, habis maghrib ada kajian, itu kan nunggu sampai ke isya namanya. Kemudian dia sholat isya, maka selama duduk sambil ngaji itu seolah-olah kita sedang sholat. Bayangkan ya. Ya, jadi kalau orang atau ibulah menyengaja datang ke masjid itikaf itu zuhur sampai asar, maka itu waktu-waktu kita menunggu sholat berikutnya itu dianggap kita sedang sholat. Ini pahala yang luar biasa. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan dari hadis yang kedua dari bab sholatul jamaah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kalau waktu puasa di rumah saat bersamaan, itu kan pakai niatnya yang Gimana? bersamaan dengan Sedang kami ya.